Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini kita ngalor ngidul. Teman-teman pilih mana? Omsetnya besar, profit kecil, atau omset kecil, profitnya besar? Setelah saya pikir-pikir ternyata ini nggak sesimpel itu ya. Ini kenapa saya bikin konten ini, karena saya lagi mau bikin konten TikTok yang T-Rex itulah tentang omset. Saya mau bikin omsetnya besar, profitnya kecil. Nah, follow TikTok saya baru bikin TikTok kemarin, tolong follow. Nah, kita coba bedah dari sisi opini saya. Mudah-mudahan teman-teman dapat insight yang menarik dari sini, atau ya dapat hasanah lah setidaknya. Ternyata nggak sesederhana itu. Pertama, teman-teman harus harus paham dulu kalau namanya profit itu namanya rupiah ya. Di mana-mana kalau ada gross profit, net profit itu dinyatakan dalam rupiah. Kalau margin itu dinyatakan dalam persen. Jadi kalau gross profit margin berapa persen, net profit margin berapa persen. Jadi saya harap teman-teman paham hal ini. Ini standar banget dari sisi keuangan. Oke, lalu saya coba bikin bikin kuadrannya. Saya pernah mengalami di semua 4 kuadran ini. Ini kalau yang sumbu Y-nya ini adalah profit, X-nya ini omset. Jadi ketika omset besar, profit besar saya pernah mengalami, omset besar, profit kecil pernah mengalami, omset kecil yang di sini ya, omset kecil, profitnya besar juga saya pernah mengalami, dan omset kecil, profit kecil juga pernah mengalami. Nah, sepengalaman saya, kalau misalkan teman-teman lagi di posisi ini nih, di posisi super, omset besar, profitnya besar, teman-teman harus cepet-cepet melek finance. Harus cepet-cepet belajar finansial. Harus cepet-cepet belajar akuntansi sama keuangan yang menyeluruh. Kenapa? Banyak OKB, orang kaya baru yang omset besar, profit besar, terus salah investasi. Itu yang gawat. Salah investasi itu bukan hanya beli emas, beli saham dan sebagainya, tapi malah kayak bikin production house yang terlampau besar. Padahal itu kalau tiba-tiba turun production house-nya malah jadi beban yang sangat besar sekali. Itu salah invest, atau malah beli beli raw material terlalu banyak dan sebagainya. Makanya harus melek finance, rasio-rasio keuangannya harus dijaga agar tetap sehat. Karena jangan sampai nanti, karena nggak mungkin Anda berada di tahap super terus sepanjang 5 tahun lah. Kalau sepanjang tahun masih mungkin, 1 tahun Anda berada di tahap super, profit besar, omset besar, profit besar. Tapi kalau 5 tahun Anda terus di atas, itu rasanya nggak mungkin. Jadi Anda harus melek finance kalau Anda lagi di posisi seperti ini. Lalu kalau omset besar, profitnya kecil, ini good, bagus. Setidaknya ini salah satu syarat bisnisnya bisa bertahan meskipun profitnya kecil, tapi omsetnya bisa besar. Setidaknya muter-muternya kenceng. Muternya kenceng itu banyak multiplier efeknya, bukan hanya dari profit keuangan perusahaan Anda ya, tapi dari vendor sekeliling Anda, dari karyawan. Karena omset besar, pengeluaran profit kecil, kemungkinan supply chain-nya itu panjang. Contohnya itu ya, kayak bisnis grosiran, bisnis sembako, itu profitnya besar, untungnya kecil karena supply chain-nya itu panjang, dari petani, dari produsen, dari ini panjang, tapi itu multiplier efeknya besar. Jadi insya Allah kalau misalkan Anda di posisi ini good, oke. Lalu gimana biar memperbesar, biar bisa masuk ke super? Penghematannya apa ya? Macam-macam. Tiap bisnis pasti beda-beda. Itu yang pernah saya alami. Lalu omsetnya kecil tapi profitnya besar. Nah, ini masalahnya adalah scale up. Berarti teman-teman sudah menemukan best seller misalkan, atau sudah menemukan produk market fit, produk yang disukai oleh customer teman-teman. Itu tinggal scale up, cari bikin produk-produk sejenis. Harapannya ini kemungkinan jarang terjadi bukan sepengetahuan ya. Feeling saya jarang terjadi langsung loncat ke super, tapi dia langsung loncat dulu ke good ini, dimana dari launching produk baru, dari pengembangan yang baru, nggak akan langsung semuanya best seller, pasti akan ada yang gagalnya juga, iterasi terus sehingga nanti masuk ke good. Jadi omsetnya besar tapi profitnya kecil, karena kemungkinan si omset ini masih ditopang oleh si best seller yang ini, tapi produk-produk yang baru tadi malah menggerogoti profit. Lalu pelan-pelan masuk ke super. Nah, yang terakhir nih yang gawat, yaitu yang nggak sehat, yaitu omsetnya kecil, profitnya kecil, bahkan rugi. Nah, ini yang saya alami juga. Ini juga sering banget saya alami bulan ke bulan. Bulan-bulan ini saya mengalami yang ini, omset kecil, profit kecil. Ini kenapa?
Sejujurnya saya juga belum nemu solusinya apa, solusi pasti ya. Tapi saya sudah menemukan masalahnya di mana. Satu ya paling jelas yaitu produknya obsolete. Obsolete itu apa? Produknya jadi nggak laku lah, nggak relevan lagi, sama pasar sehingga ketika pasarnya sudah berubah, kita sudah nggak punya produk bestseller lagi, ya sudah. Itu sudah repot. Dan yang paling parah kalau misalkan ini ada yang paling ngenyesek ya. Kalau kita di posisi ini, di kuadran ini yang omsetnya gede, omsetnya kecil, profitnya kecil, ini kemungkinan karena fixed cost-nya sudah kegedean. Yang kayak gini biasanya kemungkinan karena sudah mengalami yang super, terus mengalami yang good, mengalami yang scale up ini, terus mengalami yang kecil ini. Kenapa? Karena kalau waktu di super lagi jaya-jayanya hire karyawan banyak sehingga fixed cost-nya besar. Fixed cost itu apa? Gaji setidaknya gaji karyawan yang bulanan. Fixed cost-nya sudah besar, ternyata pasarnya turun, omsetnya turun, kan ini nggak bisa seenaknya kita buang ya karyawan ya. Nggak tega juga. Karena salah satu tujuan bisnis ya untuk biar dapat banyak karyawan, bisa manfaat buat orang. Sehingga fixed cost kita kebesaran sedangkan omset kita kekecilan. Ini apa solusinya? Nah, sejujurnya saya juga belum nemu solusinya, tapi jujur saya lagi berkutat daerah sini. Seru sih, saya suka, maksudnya apa ya, saya tertantang karena saya sudah mengalami semuanya. Sini juga apa ya, tertantang, saya suka aja. Salah satunya memang bikin stres, tapi ya gimana lagi, saya suka menghadapi tantangan ini. Nah ini kalau teori-teori ya, teori kuadran-kuadranan plus pengalaman saya. Nah aslinya teman-teman prakteknya gimana? Teman-teman harus punya tabel seperti ini teman-teman. Grafik seperti ini. Omset teman-teman berapa, profitnya berapa. Bikin aja bulanan, saran saya bulanan sih karena gaji kan bulanan ya. Nanti plot profitnya apa, profilnya kayak gini atau mungkin gini atau gimana. Nah terserah, itu teman-teman tinggal lihat. Kalau saya tuh profilnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada omset tertentu ketika profitnya lebih tinggi daripada omsetnya gede. Jadi misal katakanlah ya, yang ini omsetnya 1M misal ya. Profitnya tapi 100 juta. Yang ini omsetnya katakanlah 300 juta. Tapi profitnya 125 juta. Nah, pilih mana? Kalau hanya fokus ke profit tentu ya pilih yang ini. Tapi kalau mau fokus ke multiplier effect, ke macam-macam lah, ke jumlah vendor yang terbantu oleh kita, karyawan yang terbantu, ya fokusnya ke sini. Asalkan ya si profitnya masih masuk di atas fixed cost. Nah, fixed cost-nya berapa? Misalkan per bulannya adalah 50 juta untuk gaji misal ya. Ya, begitulah. Ngalor ngidul ini mudah-mudahan paham karena saya juga tidak begitu menguasai materi finance ini, cuman lagi sharing aja apa yang lagi saya pikirkan. Dan jangan lupa follow TikTok saya, Gani Rozaki, search aja. Saya lagi bingung mau bikin konten apa di sana ya. Kalau konten materi kayak gini kan kepanjangan ya. Mau bikin konten parodi rasanya sih kurang lucu deh. Nanti sampai jumpa di TikTok saya. Jangan lupa subscribe. Sekian aja. Pertanyaan seputar hal ini tuliskan di kolom komentar di bawah. Atau seputar hal lain juga boleh. Tapi mohon maaf belakangan saya agak sulit untuk membalasnya. Kecuali yang ikut join membership, insya Allah saya balas. Jadi kita bisa diskusi di komen YouTube ini. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.